Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Baik, kali ini kita akan ngomong soal etika paradigma Islam. Apa itu etika paradigma Islam? Baik, kita lihat ke slide yang kedua. Etika paradigma Islam adalah bagaimana ada beberapa step di sini. Ada 4 step. Step yang pertama itu nanti kita ngomongin tujuan akhir paradigma Islam. Bagaimana Islam menghendaki transformasi menuju transendensi. Di step yang kedua ini kita ngomongin keterlibatan umat paradigma Islam dalam sejarah. Bagaimana itu ada humanisasi, memanusiakan manusia, liberasi, menghapus ketertindasan manusia, kemudian dan ada transendensi. Bagaimana manusia mengenal Tuhannya. Nah, ini yang step yang ketiga, yang ketiga ini kita nanti ngomongin methodological objectivism. Bagaimana menghargai nilai-nilai atau menghormati, menjadikan objek penelitian, menghargai nilai-nilai objek penelitian, menghormati objek penelitian, menjadikan objek penelitian sebagai subjek mandiri. Jadi objektivisme di sini ini kita tidak yaitu etika paradigma dalam Islam itu lebih ke kalau yang step ketiga ini lebih ke apresiasi. Ya, kalau yang keempat ini sikap paradigma Islam terhadap ilmu sekuler. Bagaimana umat Islam atau kita ini sebagai orang Islam itu sebagai ilmu akan selalu mengkritisi semua pengetahuan, baik itu ilmu sekuler ataupun bukan ilmu sekuler atau terhadap dirinya. Kita selalu kritis dalam hal ilmu pengetahuan. Dalam 4 step ini nanti akan kita bicarakan. Keempat step ini transformasi kemanusiaan menuju keabadian. Perubahan harus disertai dengan cita rasa mengenai tujuan, sense of goal, yakni semakin dekatnya manusia dengan yang maha abadi, menggerakkan perubahan sosial. Nah, intinya di sini. Nanti keempat ini untuk menggerakkan perubahan sosial, mengubah jalan sejarah dan transformasi sosial budaya berdasarkan cita-cita profetik, cita-cita kenabian. Step di slide yang ketiga ini itu ngomongin soal ilmu sosial profetik. Di sini ada teologi. Teologi ini nanti teologi menurut cara pandang Timur. Teologi di sini itu atau cara pandang Timur itu ilmu kalam, disebut ilmu kalam. Ilmu kalam itu doktrin sentral Islam tentang ketuhanan atau tauhid atau penafsiran realitas dalam perspektif ketuhanan atau kajian ulang ajaran normatif berbagai karya kalam plastik. Jadi nanti bagaimana umat Islam itu melihat teologi atau ilmu kalam ini sebagai sumber utama kan, sentral Islam itu. Jadi nanti di sini lebih merefleksikan atau normatif, ya, refleksi normatif. Nah, ilmu kalam ini bagaimana dirubah menjadi ilmu teori sosial. Kalau dalam Kristen itu kan bukan teori sosial tapi ideologi sosial, ya. Di sini ketemunya teologi sebagai kajian empiris ini adanya di Barat. Bagaimana cara pandang Barat memahami ilmu sosial profetik dalam hal teologi. Empiris ini lebih ke refleksi atau reorientasi. Jadi mengembalikan orientasi pemahaman keagamaan pada realitas kekinian yang empiris, pengalaman empiris, refleksi atau aktual dan empiris. Seperti apa teologi pembebasan yang muncul di kalangan teologi Kristen. Makanya kalau dalam Kristen itu ada teologi sosial
Jadi munculnya teologi sosial ini melihat keadaan pada waktu itu, karena ada gap antara rakyat dengan penguasa. Di situ penguasa sewenang-wenang atas rakyat, agama tidak hadir di situ, maka dibutuhkan teologi teologi sosial. Maka perlu reformulasi teologi. Reformulasi teologi ini karena teologi ini tidak bisa menjawab. Perlu ada revisi, perlu ada kajian ulang tentang teologi itu. Pada waktu di gereja itu kan seperti itu ya. Kemudian karena gereja cenderung bersifat status quo. Jadi karena teologi dalam gereja itu memandang ya itu untuk kalangan elit, tidak ada keterkaitan antara teologi dengan ilmu sosial. Nah, maka dibentuklah itu namanya status quo. Teologi menjadi teologi sosial itu. Kalau dalam Islam ini kan bukan dari teologi ya nanti berubah menjadi teori-teori sosial. Nah, dari teologi ini itu menjadi transformatif. Ini bagaimana transformatif ini? Gagasan teologi baru atau pembaharu teologi sebagai usaha reorientasi pemahaman keagamaan, baik itu individual atau kolektif, baik personal ataupun golongan, untuk menyikapi kenyataan empiris, perspektif ketuhanan, bukan mengubah doktrin tentang kalau ilmu kalam itu doktrin dirubah, bukan seperti itu, tapi interpretasi atau tafsir baru dalam memahami realitas. Jadi tetap ilmu kalamnya tetapi itu sebagai alat saja untuk memahami realitas. Ini transformatif. Kemudian teologi sebagai ilmu sosial, teori sosial. Nah, jadi mengganti istilah teologi ke ilmu sosial untuk transformasi, menjelaskan fenomena sosial dan juga mentransformasikannya atau mengolaborasi ajaran agama ke dalam bentuk teori sosial. Dalam teologi ilmu sosial, transformatif ini lebih ke sasaran atau ruang lingkup transformasi. Itu bagaimana merekayasa untuk transformasi sosial yang bersifat empiris, historis, dan temporal itu. Adanya perumusan ulang, adanya revisi, adanya rekonstruksi secara terus-menerus, baik reflektif, empiris, dan normatif. Jadi normatifnya tetap kita pakai. Kalau Barat itu kan hanya 3 itu, empiris, historis, dan temporal. Nah, kalau dalam teologi ilmu sosial profetik ini lebih ke bagaimana memberi petunjuk arah transformasi perubahan sosial itu, mengubah dari perubahan berdasarkan cita-cita etik dan profetik, etika dan profetik kenabian itu yang diidamkan masyarakat. Apa itu? Jadi nanti arah ilmu sosial profetik ini humanisasi, memanusiakan manusia. Nah, hari ini kan gejala dehumanisasi. Kenapa adanya dehumanisasi ini? Karena adanya industrialisasi itu kan, yang menjadikan manusia itu sebagai bagian dari masyarakat abstrak, tanpa wajah kemanusiaan. Kita ini mengalami objektifikasi kan, ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar itu. Ya, ilmu dan teknologi ini
kecenderungannya itu reduksi reduksionistik ya, mereduksi, melihat manusia ini dengan cara yang parsial. Nah itu humanisasi itu seperti itu. Jadi agar memanusiakan manusia, kalau tujuan liberasi ini adalah untuk apa? Untuk pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural. Jadi orang miskin atau orang yang tidak merdeka itu dibentuk oleh struktur politik, struktur ekonomi. Nah itu membebaskan itu. Jadi agar tujuan liberasi itu wujud, pembebasan kekejaman kemiskinan itu tidak ada, atau keangkuhan teknologi atau pemerasan kelimpahan. Kita ini kan kaya tapi kita terus diperas ini kan. Kita ini menyatu, nanti kita akan menyatu mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam sandaran teknokratis ya. Kemudian dan mereka yang tergusur oleh ekonomi raksasa. Kita ingin bersama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri itu. Nah itu tujuan dari liberasi. Kalau lebih membebaskan manusia dari penindasan itu. Kalau transcendensi ini membawa manusia beriman kepada Allah. Jadi tujuan transcendensi ini agar manusia ini kembali lagi atau mengenal Allah. Nah, makanya kan ada ilmu kalam itu secara normatif, kajian teologi secara normatif. Jadi agar transcendensi ini menambahkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Nah, kita ini akan kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya yang yang dekaden itu. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan itu sendiri. Kita ingin merasakan kembali dunia ini sebagai rahmat Allah, gitu kan. Jadi kita ingin hidup suasana yang lepas dari ruang dan waktu ketika bersentuhan dengan kebesaran Allah. Nah, ketiga ini, humanisme, liberasi, dan transendensi ini yang ada dalam surat Ali Imran ayat 110. Oke. Dalam ayat ini ngomongin bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana membebaskan manusia dari penindasan, bagaimana manusia itu mengenal kepada Allah. Nah, ini ada di surat Ali Imran 110 ini. Ini cita-citanya ini sosial etiknya itu di masa depan itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi bagaimana ilmu sosial profetik ini, ilmu sosial itu bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian yang liberasi itu membebaskan manusia dari penindasan, dan yang terakhir transendensi itu bagaimana manusia mengenal Tuhannya. Nah, ini wujud dari ilmu profetik ini kan, ide ketiganya ini kan dari ini ya. Kalau Nabi hijrah itu, kalau kenapa Nabi kembali ke bumi, padahal sudah enak ketemu Allah, nyaman. Nah, karena Nabi ingin memiliki cita-cita ketiganya ini, merekonstruksi, mendekonstruksi, mengubah atau memberi petunjuk, mentransformasikan. Nah, itu cita-cita kenabian itu, tiga hal itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke
lahir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.